Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan penolakan MK ya untuk 78 orang yang sekarang lagi viral ya, yang dimana mungkin timbul dalam pertanyaan kita semeton ya, siapa sih sebenarnya di balik Rudiana begitu, sehingga mereka beliau kok kuat sekali mengalahkan mohon maaf ya si Bapak Sambo begitu ya, yang Bapak Sambo sekelas pangkat luar biasa bisa tuh ya, tapi kok ini siapa begitu, sehingga sampai sebegitu panjangnya kasus ini dan sekarang dilakukan PK juga aman-aman saja begitu ya. Coba kita tonton ya analisa dari salah satu konten kreator ini. Jadi gimana video lengkapnya semeton, ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Masyarakat akan merasa tidak ada gunanya berjuang untuk keadilan. Karena sistem justru memperkuat ketidakadilan. Atau apakah mungkin mereka benar-benar adalah pelakunya? Kalau begitu, apa buktinya? Siapa di balik Rudiana? Manusia kebal hukum, hilangkan akal sehat dan hati nurani. Mana buktinya? Ini menciptakan rasa takut yang luas. Setiap individu bisa menjadi target potensial di dalam sistem yang korup, di mana siapa saja bisa menjadi korban selanjutnya. Keputusan ini menciptakan ketakutan kolektif bahwa keadilan hanyalah milik mereka yang berkuasa dan konglomerat, tetapi tidak untuk rakyat kecil. Entah. Situ dipukulin lah, dimasukin rokok, nanti diputar, masukin apa? Rokok, sini, dimasukin rokok yang nyala. Ya sudahlah ya, hanya harapan kita satu-satunya sekarang ini ada dari Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan sih dibolak-balikan hatinya untuk bagaimana kasus ini terbuka ya. Jadi mudah-mudahan semeton ya. Itu ya sementara pendapat saya ya. Saya sangat prihatin ya. Semoga keluarga para terpidana, 7 terpidana ini semoga diberikan kesabaran. Apabila ketujuh terpidana mengajukan gerasi, itu artinya harus mengakui kesalahan itu, dan jika tidak ajukan gerasi berarti penjara seumur hidup. Ya, kekuatan semoga tetap nanti ya, berjuang ya. Kalau memang sudah mentok ya, mau tidak mau, salah satunya adalah minta gerasi sama Bapak Presiden Prabowo. Kalau memang mentok, tetapi kalau memang masih dimungkinkan lagi untuk PK kedua, ya bisa-bisa saja, tapi tetap. Makanya kita harus tahu dulu nih alasan PK-nya itu apakah karena kadaluarsa, ya jangka waktu PK-nya, atau bagaimana. Kalau kadaluarsa, ya jangka waktu PK-nya, ya berarti nanti PK lagi juga ya tambah kadaluarsa lagi kalau memang alasannya itu. Tapi kita belum tahu nih alasannya apa. Makanya harus tahu dulu nih kan. Jadi nanti kedepannya itu bisa PK lagi, bisa juga ya, tidak ada pilihan lain. Berarti kalau mengajukan PK lagi ya sama saja sih ya. Tinggal menunggu bagaimana Bapak Prabowo membantu aja ya. Meskipun ganjal, kok ini sebenarnya tidak melakukan progresi. Tapi kalau ingin bebas ya, kalau memang upaya PK secara hukumnya ini mentok, ya mau nggak mau harus ditempuh gerasi ya, minta ampunan Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Tapi dilihat dulu lah nanti putusan PK, pertimbangannya apa yang membuat majelis PK ini menolak PK ini, karena kadaluarsa atau tidak kan. Tapi kalau material udah jelas, kalau material. Nah, saya kasih sedikit analisa saya ya. Ada yang menanyakan pernah, Pak Tony, PK 7 terpidana kira-kira dikabulkan nggak? Ada dua, saya bilang, pemikiran saya.
kalau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan PK, pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, ya, dan saya mempelajari putusan 8 terpidana itu, secara hukum ya, tidak ada alat bukti yang mengarah kepada 8 terpidana itu melakukan pembunuhan dan 7-nya itu persetubuhan dan 7 terpidananya melakukan persetubuhan. Tidak ada. Sehingga kalau berdasarkan alat bukti itu, ya, maka saya optimis bahwa orang itu tidak bersalah. Kalau alat bukti saja tidak dipakai, terus makanya apa ya? Namun saya bilang, PK ini ada ketentuannya. Saya pernah menjawab itu. PK ini ada ketentuannya, diatur mengenai jangka waktunya, yaitu diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, apakah hakim nanti menilai hukumnya itu sudah tepat sesuai pasal 263 KUHP dan jangka waktunya juga sudah sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung atau tidak? Nah, kita tunggu saja, saya bilang. Jadi ada semacam ganjalan di jangka waktu. Nah, kemudian ganjalan yang ketiga, ini di luar hukum. Ini akan melibatkan 3 institusi besar. Seandainya ya, PK-nya itu dikabulkan, berarti 3 institusi besar, kepolisian, kejaksaan. Pak Susno, apa reaksi pertama Anda ketika mendengarkan PK terpidana kasus Vina ditolak, Pak? Pertama saya berduka cita ya. Saya berduka cita, saya kaget. Apa yang menurut saya tidak mungkin ternyata terjadi. Dan ini langsung saya katakan, bahwa kebenaran dan keadilan di Indonesia ini susah mencarinya. Jadi kebenaran di negara ini sulit ya untuk dicari. Yang kasat mata pun sulit dicapai. Jadi pertama saya memberikan penghargaan pada penasihat hukum ya, yang telah bekerja tanpa pamrih, nggak dibayar, hilang waktu, hilang tenaga, hilang duit gitu. Tapi Allah yang akan balas. Amin. Yang kedua, saya menyoroti pertimbangan walaupun tidak seluruh karena belum dibacakan seluruh. Pertama, ditolaknya itu karena tidak ada kekeliruan hakim. Ya kalau kita lihat dalam peradilan anaknya pun dia sudah keliru dalam menyidangkan. Satu. Yang kedua, hakim tidak menghadirkan, memerintahkan untuk hadir si penasihat hukum mendampingi perkara yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun. Itu sudah keliru, sudah kesalahan, hilap, salah, sudah masuk semua itu. Yang berikut, dia katakan tidak ada novum. Nah itu bukti forensik yang awalnya tidak dimasukkan dan kemudian dimasukkan. Kemudian percakapan antara Tina dengan temannya, nah dengan Winda atau siapa itu apa bukan novum? Ya kalau kita lihat dari semua itu sih ya, itu jadi tidak ada gunanya kemarin yang dihadirkan semua di persidangan itu kan ya. Terus yang berikut, novum itu kan alat bukti yang belum dipakai. Pada seabrek saksi baru yang belum pernah didengar di dalam persidangan, itu apakah bukan novum? Novum itu alat bukti. Nah, tak perlu belajar hukum tinggi-tinggi sampai ke doktor gitu ya, sampai kemana-mana. Anak baru belajar S1 saja belum tamat sudah ngerti bahwa itu novum gitu. Nah, kok dikatakan tidak ada novum? Nah, terus kemudian saya juga agak kagum dengan Pak Jutek yang mengatakan harus diterima. Ya, kalau saya katakan, hukum mengatakan untuk putusan yang dirasakan tidak adil dan tidak bisa cocok dengan kita bukan diterima. Karena undang-undang pun memberikan kesempatan kita untuk melakukan perlawanan. Akan ada upaya hukum lanjutan, Pak? Iya, itu perlawanan namanya. Bukan diterima, bukan dihormati, tidak harus dihormati. Ya. Jadi putusan yang dihormati, putusan yang diterima dihormati. Kalau nggak diterima,
itu dilakukan perlawanan hukum. Nah, perlawanan hukum itu bisa dengan banding, bisa dengan kasasi, bisa dengan peninjauan kembali pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, berikut saya sangat menghargai para terpidana, saya hormat, saya kagum. Mereka katakan lebih baik kami mati busuk di dalam penjara daripada mengakui perbuatan pembunuhan yang kami tidak lakukan. Baik. Saya sangat hormat karena pernyataan mereka ini, hati mereka lebih mulia daripada hakim-hakim yang tidak adil. Ya. Oke, baik. Nah, ini saya hormat sekali. Ya. Ternyata terpidana lebih terhormat ya daripada orang-orang lah yang di situ ya. Miris Metong. Ya, saya baru monitor sehubungan dengan PK-nya 7 terpidana Cirebon ya, karena seharian meeting di kantor dan sangat shock, sangat sedih ketika mengetahui bahwa PK-nya itu ditolak. Padahal sebenarnya sudah sangat jelas kelihatan ya bagi masyarakat juga siapa yang bersalah dan tidak bersalah dalam hal ini. Tapi entah kenapa putusan MA berkata lain, dan entah bagaimana kemana lagi masyarakat secara khusus korban 7 terpidana dan keluarganya ini akan mengadukan nasib mereka, kehidupan mereka. Ini bukti ya kalau memang kita rakyat kecil itu tidak ada tempat lah di situ ya. Hanya orang-orang yang berkuasa, yang banyak harta yang akan memenangkan dalam setiap pertempuran ya. Karena ini sudah langkah PK ya, walaupun ada mungkin bisa memungkinkan PK kedua, tapi itu tentu butuh waktu dan butuh bukti yang lain dibanding dengan PK yang pertama ya. Ya sangat ironis, sangat menyedihkan. Ya itulah karena mungkin juga netizen sudah tidak terlalu mengawal proses hukum ini sehingga ini menjadi terlewat. Tidak ada dorongan moral dari netizen untuk MK supaya mengambil keputusan yang sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ya. Ya memang sangat menyedihkan. Andaikan kata kita bisa menaikkan setengah tiang bendera putih tanda perkabungan, ya mungkin kita perlu melakukan itu. Ya mungkin kita bisa berharap pada pemimpin pemerintah negara ini, Bapak Presiden Prabowo, atau mungkin Menteri Hukum dan HAM, atau siapapun, entahlah, kita masih bisa berharap pada siapa terhadap kasus ini ya. Orang-orang yang seharusnya sudah kasat mata, gamblang, tidak bersalah, tapi keadilan masih belum berpihak kepada mereka. Keadilan belum berpihak ya. Sekarang coba kita kenalan sedikit ya sama Ketua MA yang memutuskan. Ini dia. Hakim yang menolak peninjauan kembali atau PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon disorot. Pasalnya PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA Senin 16 Desember. Ada 2 berkas berbeda dari PK tersebut, yakni pertama PK nomor 198 dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara itu PK kedua nomor 199 dengan pemohon Eka Sandi Hadisapura. Captionnya, segini harta hakim yang tolak terpidana Vina Cirebon. Putrajaya, Sudirman, dan Supriyanto. Namun kedua berkas itu dipimpin oleh hakim yang sama, yakni Burhan Dahlan. Burhan Dahlan menjadi ketua hakim di 2 PK para terpidana kasus Vina Cirebon.
Lalu berapa harta Burhan Dahlan? Dimuat situs resmi KPK berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2023. Burhan Dahlan memiliki harta senilai 7,3 miliar rupiah. Mayoritas hartanya meliputi kas dan setara kas serta tanah dan bangunan. Burhan Dahlan memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Jawa Barat senilai 3,2 miliar rupiah, sementara kas dan setara kas senilai 3,4 miliar rupiah. Jadi segitu sebetul ya. Mudah-mudahan sih ada keajaiban lah ya. Sekarang harapan kita sekarang sama Tuhan saja ya, bahwa apa yang terjadi sekarang ini menjadi cerita buruk lah ya, bahwa apapun yang kita akan lakukan begitu, fakta-fakta yang sudah disajikan, fakta-fakta yang sudah dihadirkan, itu fakta ya. Kalau memang kita tidak punya harta lah begitu ya, kita tidak akan bisa memenangkan apapun ya. Ini mungkin ya seperti yang disampaikan tadi ya, ini ada bendera setengah tiang lah untuk kita orang yang miskin seperti kita ini untuk mendapatkan keadilan ya. Jadi segitu sebentar videonya ya. Jaga persatuan nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.